Perkenalkan, nama saya Kini Surakaban, asal Universitas Pendidikan Ganesha, CP 140, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan terkait security matrix pada Ubu. Security matrix adalah fitur untuk melihat role sebuah akun atau user apakah bisa melakukan create, read, update, delete, atau hanya bisa melakukan satu rule pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Fitur ini bisa menentukan ketentuan sesuai dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Fungsi dari security matrix. Fungsi dari security matrix adalah mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Selanjutnya, ada skenario security matrix. Ekin merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Kisura Logistik. Ekin memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian, antara lain melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasikan harga-harga termurah di pasar. Ekin juga memiliki rekan kerja dan memiliki peran masing-masing, diantaranya Novi dan Yoel sebagai user invoice, Hera sebagai sales administrator, dan Heri sebagai user inventory. Selanjutnya itu ada data user. Di sini saya telah membuat data user yang nantinya akan saya upload sebagai masing-masing akun terhadap role-nya masing-masing. Selanjutnya ada security matrix pada masing-masing role, yang dimana invoice administrator pada modul invoicing bisa melakukan create, read, update, delete. Lalu user invoice untuk all dokumen dan all dokumen pada modul invoicing hanya bisa melakukan create dan read saja. Lalu ada sales administrator pada modul sales bisa melakukan create, read, update, dan delete. Yang terakhir ya ada role user inventory. Pada modul inventory hanya bisa melakukan create dan read saja. Selanjutnya ada analisis set menu. Untuk user dan administrator bisa membuat invoice, membuat payments, membuat products, membuat credit notes, membuat customers. Dan di sini ada perbedaannya hanya satu, yaitu user tidak bisa membuat e-faktur, sedangkan administrator bisa membuat e-faktur. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat security matrix terhadap skenario yang telah saya buat sebelumnya. Pertama-tama itu kita masuk ke dalam akun Ubu kita, lalu sebelum kita melakukan membuat security matrix, kita harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik settings, lalu scroll ke bawah, kita klik activate the developer mode. Di sini developer mode kita telah aktif, yang diindikasikan dengan adanya lambang kumbang pada bagian kanan atas. Selanjutnya kita akan mengimport akun yang telah saya buat pada file Excel tadi. Kita klik setting, lalu kita bisa klik user dan companies, dan kita pilih user. Di sini kita akan mengimport masing-masing akun yang telah saya buat. Di sini saya membuat 5 akun. Pertama kita klik favorites, lalu import records, upload file, kita masukkan file kita, lalu bisa klik import. Di sini user yang telah kita import telah masuk, yang dimana ada 5 user. Yang pertama ada Ekin, Hera, Heri, Novi, dan Yoel. Kali ini saya akan melakukan setting terhadap masing-masing akun sesuai dengan role-nya. Yang pertama itu
ada Ekin sebagai invoice administrator. Kita klik dulu, kita klik saja akunnya, lalu user types-nya bisa kita pilih internal user. Internal user itu memiliki akses penuh. Portal itu hanya bisa diakses oleh customer dan supplier, sedangkan public itu diakses melalui website. Lalu pada bagian modulnya kita pilih untuk bagian modul invoice-nya kita pilih billing administrator, sedangkan untuk yang lainnya bisa kita kosongkan. Bagian kontak creation-nya bisa kita berikan checklist, lalu kita klik save. Selanjutnya itu ada user Lofi sebagai user invoice all documents. Di sini kita bisa klik, lalu untuk user types-nya kita pilih internal user, lalu pada bagian invoice-nya kita pilih billing administrator karena dia all dokumen. Selanjutnya untuk modul yang lainnya bisa kita kosongkan. Untuk contact creation-nya bisa kita unchecklist karena contact creation hanya digunakan oleh invoice administrator. Lalu setelah itu kita bisa klik save. Setelah di save kita balik lagi. Di sini kita akan melakukan setting pada rule yang ketiga, yaitu YOL dengan rule user invoice on document. Kita bisa klik user tabs-nya sebagai internal user, lalu untuk invoicing-nya kita pilih billing karena di on dokumen. Untuk modul yang lain bisa kita kosongkan lagi. Lalu kita scroll untuk contact creation yang kita uncheck. Selanjutnya user yang keempat itu ada Hera dengan role sales administrator. Kita klik saja untuk user type-nya, biarkan saja di internal user. Salesnya sudah benar ya, administrator, sedangkan modul yang lain kita bisa kosongkan. Biasanya bisa kita kosongkan karena hanya untuk invoice administrator. Kita bisa save. Lalu ada rule yang terakhir itu ialah Harry sebagai user inventory. Kita bisa klik Harry, lalu user tabs-nya bisa kita biarkan di internal user. Lalu pada bagian inventory kita bisa pilih user. Untuk modul yang lainnya bisa kita kosongkan. Dan contact person-nya kita kosongkan. Lalu kita bisa klik save. Di sini kita berhasil melakukan setting terhadap 5 rule yang telah kita buat pada skenario-nya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan login menggunakan akun
invoice administrator dengan nama agent. Lalu kita masuk emailnya bikin@gmail.com, lalu masukkan password yang telah kita buat. Kita tunggu beberapa saat. Kita masuk ke mode browsing. Di sini pada set menu customer dia bisa melakukan pembuatan invoice, credit notes, payments, products, customers, dan e-faktur. Sedangkan role user itu tidak bisa melakukan pembuatan e-faktur. Begitu saja penjelasan terkait security matrix dan demonstrasi terkait skenario melakukan setting pada security matrix di Odoo. Sekian dari saya, terima kasih.